Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Intan Permatasari, rekan saya Wafiratul Husna dan Nur Khotimatul Hidayati akan mempresentasikan tentang kompetensi guru. Pengertian kompetensi. Kompetensi mengandung pengertian pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Ayat 10, disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan dosen meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 10 menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menurut Finch dan Kroon-Gilden dalam Mulyasa, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan kepribadian. Kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu 1. Kompetensi pedagogik, 2. Kompetensi kepribadian, 3. Kompetensi profesional, 4. Kompetensi sosial. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang mencakup perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pemahaman peserta didik, review hasil belajar, dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Wafiratul Husna. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kompetensi pedagogik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada penjelasan Pasal 28 Ayat 3 butir A sudah secara jelas mendeskripsikan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen adalah kompetensi yang berkaitan dengan pribadi seorang guru yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian menurut Caca Wijaya, kemampuan pribadi guru dalam proses belajar mengajar ditandai dengan beberapa indikator sebagai berikut. Kemantapan dan integritas pribadi, 2. Peka terhadap perubahan dan perkembangan, yang ketiga berpikir alternatif, yang keempat adil, jujur, dan objektif, yang kelima berdisiplin dalam melaksanakan tugas, yang keenam ulet dan tekun bekerja, yang ketujuh berusaha memperoleh hasil kerja yang baik, yang kedelapan simpatik, luas, bijaksana, dan sederhana dalam bertindak, yang kesembilan bersifat terbuka, kreatif, dan berwibawa. 3. Ada kompetensi profesional. Menurut Wahyudi 2012, guru profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Profesionalisme yang dimaksud oleh mereka adalah satu proses yang bergerak dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketidakmatangan menjadi matang. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nur Khotimatul Hidayati. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang kompetensi profesional.
Profesi itu pada hakikatnya merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus, seperti yang diungkap oleh Sanusi dan kawan-kawan yang dikutip Mudzaffir pada tahun 2013, yaitu 1. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian. 2. Profesional, melakukan pekerjaan. 3. Profesionalisme untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan mengembangkan strategi dalam pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Yang keempat, profesionalitas mengacu kepada pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki. Yang kelima yaitu profesionalisasi, menunjuk pada kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar. Kompetensi profesional seorang guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil. Kompetensi yang selanjutnya yaitu tentang kompetensi sosial. Kemampuan sosial guru dan tenaga kependidikan adalah salah satu daya atau kemampuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang baik, serta kemampuan untuk mendidik, membimbing masyarakat dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Indikator kompetensi sosial. Bersikap dan bertindak objektif. Bersikap dan bertindak objektif adalah kemampuan yang harus dimiliki agar guru selalu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik. Bagi peserta didik, guru adalah sebagai pembimbing, motivator, fasilitator, penolong, dan teman dalam proses pendidikan. Yang kedua, beradaptasi dengan lingkungan. Beradaptasi dengan lingkungan adalah kemampuan yang dituntut pada seorang guru. Beradaptasi dengan lingkungan berarti seorang guru perlu melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat umumnya. Indikator kompetensi sosial yang ketiga yaitu berkomunikasi secara efektif. Kompetensi sosial dapat dilihat dalam berkomunikasi secara efektif. Guru sebagai inspirator dan motivator dalam proses pembelajaran memiliki peran penting dalam melakukan komunikasi yang efektif. Yang keempat, empatik dan santun berkomunikasi. Sikap empatik dan santun menjadi hal yang paling penting dalam berkomunikasi. Sikap dan perilaku serta tutur bahasa akan menentukan atmosfer komunikasi. Sucipto menegaskan, seorang guru akan dikatakan profesional apabila ia memiliki citra di masyarakat. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.